Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jovita Ayu Putri Nabila dengan NIM PO713902500027. Saya merupakan mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Jambi dengan prodi Diploma 3 Farmasi. Di sini saya akan memberi sedikit tutorial untuk uji one sample t-test melalui SPSS. Jadi, one simple t-test adalah metode dalam statistik yang digunakan untuk menguji apakah rata-rata atau mean suatu sampel berbeda secara signifikan dari nilai tertentu atau nilai pembanding. Nah, one sample t-test merupakan bagian dari statistik inferensial yang bertujuan untuk menarik kesimpulan dari data terhadap populasi. Secara sederhana itu contohnya apakah rata-rata sampel ini sama dengan nilai yang diharapkan. Nah, contoh sederhana dalam bidang farmasi yaitu misalnya standar kadar zat aktif obat yaitu 500 mg. Nah, begitu. Untuk contoh sampel pengujian yang akan saya gunakan pada video kali ini yaitu berjudul uji one sample t-test terhadap kadar zat aktif tablet amoksisilin 500 mg dibandingkan standar Farmakope Indonesia. Untuk hipotesanya yaitu H0 atau hipotesa 0 tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata kadar zat aktif tablet amoksisilin dengan standar Farmakope Indonesia yaitu 500 mg. Nah, untuk H1 atau hipotesis alternatif terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata kadar zat aktif tablet amoksisilin dengan standar Farmakope Indonesia yaitu 500 mg. Untuk kriteria pengujian, jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka H0 atau hipotesis 0 diterima. Berarti tidak ada perbedaan yang signifikan. Nah, jika nilai signifikannya kurang dari 0,05 maka H0 atau hipotesis 0 ditolak dan hipotesis 1 diterima, yaitu yang berarti ada perbedaan signifikan nih dari pengujian tersebut. Baik, jadi ini adalah simulasi data dari kadar zat aktif 10 tablet amoksisilin 500 mg. Ini ada nomor tablet dari 1 sampai 10 dan ini ada kode sampel. Ini adalah kadar zat aktif setiap tablet. Ini ada deviasi dari standar 500 mg. Baiklah, kita akan memberikan tutorial mengenai ini SPSS-nya. Sebelum kita melakukan uji one sample t-test, ada uji prasyarat yang harus kita lakukan dulu, yaitu uji normality. Oke, kita akan langsung masuk saja ke tutorialnya. Baik, ini udah saya siapkan terlebih dahulu data-datanya nih. Tinggal kita copy saja. Copy saja sini. Langsung kita pindahkan ke sini. Ke datanya. Langsung kita klik variable view. Nah, ini yang di name kita ubah menjadi hasil. Di label ini kita ubah ke nih, namanya kadar zat aktif dalam bentuk itu kadar
zat aktif. Kita kembali ke data view. Ke data view kita klik analyze, kita cari descriptive statistik, kita ke explore. Setelah ke explore, kita pindahkan kadar zat aktif ini ke sebelah kanan. Pindahkan ke sebelah kanan. Kita klik statistik, kita klik ke plots. Ini normality, dicentang, langsung continue. Oke. Nih, jadi muncullah data-datanya. Nah, kita pakai di uji prasyarat yaitu uji normality, kita memakai ini. Test of normality. Kita copy. Nih, nilai signifikannya 0,970. Masuk ini tadi udah saya cari. Setelah ini 0,970. Nah, pada uji normalitas, pengambilan keputusan yaitu jika nilai signifikan kurang dari 0,05. Nah, maka data tidak berdistribusi secara normal. Sedangkan hasil uji normality yang kita dapatkan tadi, signifikannya yaitu 0,970. Berarti dia lebih dari 0,05. Nah, di sini dasar pengambilan keputusannya, jika nilai signifikan 0,05, maka data berdistribusi normal. Berarti data kita yang kita dapatkan tadi normal. Baik, jadi kita akan melanjutkan ke uji selanjutnya yaitu uji one sample t-test. Nah, kita ini udah ada data yang tadi, hasil tadi. Kita klik analyze, cari compare means. Kita geser, klik one sample t-test. Di one sample t-test ini kadar zat aktif berada di sebelah kiri. Nah, kita pindahkan ke sebelah kanan. Nih, ini kita pindahkan ke sebelah kanan. Nih. Klik options. Udah. Nih, test value. Ini test value kita masukkan 500. Ini 500 ini dapat dari standar perbandingan dari Pharmacopoeia Indonesia tadi. Klik OK. Nah, jadi muncullah nih datanya. Yang kita pakai itu yang ini. One sample statistik dan one sample t-test. Kita copy. Kedua ini kita copy. Kita di sini. Nah, ini hasil kopian tadi. Ini one sample statistik dan yang ini adalah output dari one sample t-test. Jadi akan kita lihat interpretasinya. Nih, yang kita dapatkan tadi di sini dikatakan bahwa jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Jadi berarti H1 ditolak. Dan jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Kita lihat data yang kita miliki tadi, yang kita dapat tadi berapa. Data signifikan dua toiletnya 0,701 nih. Ini kita dapat 0,701. Kita lihat 0,701 berarti lebih besar dari 0,05.
maka H0 diterima. Nah, interpretasinya karena nilai 0,701 lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan H1-nya ditolak. Nah, artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara rata-rata kadar zat aktif tablet amoksisilin dengan nilai standar Farmakope Indonesia, yaitu 500 mg. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan, tidak ada perbedaan yang terlalu jauh antara tablet amoksisilin yang kita uji tadi dengan standar Farmakope Indonesia. Nah, lantas berapa mean atau rata-rata dari tablet amoksisilin kita tadi? Kita lihat di sini. Nah, ini sampel statistik mean yang kita dapat dari nilai 10 sampel kita. Ini N10. Nilai rata-ratanya yaitu 499,6 ribu. 499 hampir ke 500. Nah, jadi itulah sedikit tutorial dari uji one sample t-test dengan uji 10 tablet amoksisilin yang diambil secara acak dengan perbandingan standar Farmakope Indonesia, yaitu 100 mg. Untuk kesimpulannya, yaitu yang pertama, hasil uji asumsi prasyarat atau normalitas. Berdasarkan uji Shapiro-Wilk didapatkan nilai signifikan sebesar 0,970, yang artinya presentasi hasilnya itu lebih besar dari 0,05. Hal ini membuktikan bahwa data kadar zat aktif amoksisilin berdistribusi normal, sehingga analisis dapat dilanjutkan menggunakan statistik parametrik atau one sample test. Nah, untuk hasil uji hipotesis melalui uji one sample test dengan test value 500 mg. Yaitu 500 mg itu dari standar Farmakope Indonesia. Nah, diperoleh hasil nilai T hitungnya itu minus 0,395, derajat kebebasan yaitu 9, nilai signifikan yaitu 0,702. Karena nilai 0,702 itu lebih besar dibandingkan dengan 0,05 pada hipotesis tadi, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Nah, untuk yang kedua yaitu makna signifikasi. Hal ini bertujuan tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara rata-rata kadar sampel, yaitu yang kita dapat tadi 499,60 mg dengan kadar zat Farmakope Indonesia itu 500 mg. Jadi tidak terdapat perbedaan yang terlalu jauh, yaitu tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Perbedaan itu hanya tipis sekali. Nah, dengan selisih 0,40 mg yang ditemukan murni merupakan variasi acak atau random error yang masih dalam toleransi wajar. Nah, keputusan mutu farmasi. Secara profesional, setiap tablet amoksisilin tersebut dinyatakan memenuhi syarat atau MSI sesuai standar Farmakope Indonesia dengan rentang penerimaan yaitu 60,0% sampai 110,0% dari kadar yang tertera pada label 450 mg sampai 550 mg. Nah, seluruh data simulasi 495 sampai 505 mg berada dalam rentang tersebut. Nah, jadi produk tersebut memiliki konsistensi mutu yang baik dan aman untuk diedarkan karena dosis aktif yang terkandung sesuai dengan klaim label, sehingga efikasi terapinya dapat terjamin bagi pasien.